tadi yang diarahkan oleh Mas Aris, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya ke Mas Aris sebagai Ketua KPAI apa yang menjadi agenda dan arahan beliau kepada kami pada saat konsultasi pada hari ini. Maaf sebenarnya teman-teman, maaf nih ya, itu harus live lagi ya di situ. Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Bantuan dan dukungan ya. Aku live. Ayo lepas. Halo Tribuners dan juga Sobat WK, Ruben Onsu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk membuat sebuah aduan setelah ia berjuang untuk bertemu anak namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ruben Onsu selama ini sempat mencurahkan hatinya bahwa ia sulit untuk bertemu dengan anak yang saat ini diasuh oleh mantan istrinya Sarwenda. Padahal dalam aturan yang sudah dibuat oleh Ruben dan juga Sarwenda sebelum mereka resmi bercerai, bahwa Ruben mendapatkan waktu selama 3 hari dalam seminggu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sehingga ketika itu tidak didapatkan, Ruben Onsu pun memilih untuk mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan tujuan agar bisa diperbantukan menyelesaikan masalah hak asuh anak ini. Berikut keterangan dari Ruben Onsu dan juga tim penasihat hukumnya Minola Sebayang. Untuk pengaduan, utamanya pengaduan, karena tusi KPAI adalah menerima pengaduan. Hari ini Mas Ruben dan kuasa hukum ya itu menyampaikan pengaduan kepada KPAI. Kita punya SOP, punya mekanisme bagaimana kemudian memproses aduan itu. Dan kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak tetap kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bagaimana kemudian dalam konflik keluarga, dalam konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh menjadi korban. Karena prinsipnya adalah di dalam Undang-Undang Pelindungan disebutkan prinsip-prinsip dasar perlindungan tetap harus kemudian dalam situasi apapun hak hidup anak tetap harus dijunjung tinggi, hak tumbuh kembang anak harus dijunjung tinggi, perlindungan anak harus menjadi perhatian, kemudian juga kepentingan terbaik buat anak juga menjadi perhatian, kemudian bagaimana suara anak ya, partisipasi anak juga kemudian perlu kemudian menjadi pertimbangan. Seperti itu. Jadi semua hal apa yang kemudian menjadi prosedur pengaduan tentu itu hak masyarakat untuk mengakses, dan kami melayani sebagaimana tusi kami, dan langkah-langkahnya juga sudah kami jelaskan setelah mengadu hak-hak sebagai pengadu seperti apa, kemudian langkah-langkah berikutnya seperti apa, sudah kami sampaikan sesuai dengan SOP yang ada. Ya, anak juga tidak boleh, artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak gitu. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Ya, jadi ini yang tidak boleh, karena kita akan melihat nih anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Bahkan dalam live itu sendiri ada situasi-situasi yang sebenarnya itu tidak aman buat anak. Apa itu tidak aman? Ya bahasa-bahasa dewasa, kemudian mungkin gestur-gestur yang sebenarnya ada konotasinya itu seperti pesan-pesan yang mengarah ke sesuatu hal yang sebenarnya itu tabu. Ini juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami, bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Nah, jadi itu sudah kami sampaikan semuanya, dan selama ini saya sampaikan tentang 2-3 hari, saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak ini harusnya didiskusikan, tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya. Ya, jadi banyak hal, banyak peristiwa yang tadi kami bahas di situ dan kami mau tunjukkan ini. Ya, jadi di sini dalam angka 39 itu saya sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan
Boleh di zoom? Ya, gini ya. 2-3 hari, 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul. Ya, tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang tidak terrealisasi.